ya Tapera 8 sampai 12 ya. Terus si Ferry 13 sampai 17 ya, 13 sampai 16 ya. 13 sampai 16. Terus Ocha 17 sampai 20 ya. Terus Stephen ya, 21 sampai 22. Oke. Oke, kita mulai ya. Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 sampai 22. Judul perikopnya Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dan untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya." Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang punya mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simon. Dan keturunanmu yang kuperoleh sesudah mereka, engkaulah yang punya. Tetapi dalam pembagian warisnya, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah, "Ya, siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya kuberkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat." Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnyalah tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripada ia, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat
engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikian didahulukannya lah Efraim daripada Manasye. Kemudian, sorry gue ingat, nggak ada. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan padang dan panahku dari tangan orang Amori. Oke, thank you guys. So, ada yang mau sharing dulu guys? Kira-kira dari perikop ini, kejadian 48, 1 sampai 22 ya. Apa yang masing-masing kita dapetin. Ya, ini cerita tentang dari Yusuf sampai Israel sampai dia ini ya, Manasye juga ya. Ada yang dapat insight atau dapat sesuatu nggak guys dari 1 sampai 22 ini? Desi mungkin? Aku malah pengen nanya sih sebenarnya. Apa yang mau ditanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Kan kita sekarang mau bahas ini kan, masing-masing. Iya. Ya kenapa bisa kebalik gitu tangannya ke yang sulung sama yang anak bungsu. Tangan kanannya kan dia ngasih dikasihnya ke anak bungsunya kan. Di Efraim gitu, padahal yang sulung kan Manasye. Kenapa ya bisa begitu ya? Ini jadi kayak ngulang momennya si Yakub lagi ya kan? Iya benar-benar yang dulu ya, sulung sama Saul itu ya? ya. Yakub. Iya. Kok Saul sih siapa sih? Ya ini apa? Siapa tuh yang menjual kesulungannya itu ya? Yang jual hak kesulungan. Lupa lagi. Esau ya. Udah pada lupa semua nih kita nih pelajaran SD. Sorry. Esau. Jadi kayak ngulang gitu ceritanya. Why? Kenapa? Ada yang tahu nggak guys? Kak Steven bisa ini tahu nggak, Bang Steven? Ya kita sama-sama belajar juga sih di sini. Kenapa itu dia memegang tangannya? Kalau sampai sini jawaban. Ayat berapa tuh? Des? Dari 17, mulai 17. 17 ya? Oh iya. Nah, gimana tadi, Bang Steven? Nah, kalau sampai di sini jawabannya ya tadi. Udah ada jawabannya di bawahnya sebenarnya. Dia tahu bakalan si Efraim yang lebih besar daripada Manasye. Makanya disilangin. Soalnya dari awal, dari sebelum Yusuf bilang kan gitu ya, Bang. Walaupun even si Yusuf udah ngomong pun masih tetap enggak, dia bilang bakal tetap lebih besar. Itu berarti feeling lebih besar si Efraim. I'm not sure kalau ini feeling, tapi aku rasa ini lebih ke arah prophecy sih. Lebih ke arah nubuatan. Iya. Emang udah takdir sih. Jadi kita nggak bisa ini sih. Best kalau menurut gue. Emang udah jalannya Tuhan kayak gitu kan. Given lah ya. Berarti ini given lah bisa dibilang ya, Bang Steven. Bukan ke takdir itu sih. Balik lagi sih Bang, kalau ingat kita pernah bahas tentang karma. Orang dewasa bahas tentang karma. Karma itu sebuah hal yang coincidence. Mereka cuma pikir oke, kalau buat baik tetap baik, buat buruk tetap buruk. Begitu juga dengan given atau supranatural, indra keenam. Ini yang aku pahami ya. Kalau kita ngomong secara Alkitab kayak gitu. Kalau kita ngomong percaya nggak percaya, oke, ada nih indra keenam, given dan sebagainya. Tapi aku lebih percaya ini bahwa karena dia dekat sama Tuhan, Tuhan bilang A, Tuhan bilang B. He knows what he need to do. Gitu. Dia tahu apa yang dia harus dibuat selanjutnya karena Tuhan yang arahkan dia. Atau mungkin Tuhan udah kasih tahu dia. The same thing sama kayak
Yusuf sama Yusuf papanya Yesus ya, Yusuf sama Maria. They don't know what happened gitu. Dia nggak tahu kenapa tiba-tiba Maria tuh harus hamil, terus tiba-tiba melahirkan anak namanya Yesus. Yeah. No, gitu. Tapi karena mereka percaya sama Tuhan, maksudnya walaupun awalnya takut gitu ya, terus mereka ikutin kan gitu rencananya Tuhan. Malaikat Tuhan datang, kasih tahu dia ke sini, dia ke sana, dia ke sini, jangan ke sini nanti Herodes bunuh dan sebagainya. So aku lebih believe ke situ daripada mungkin bilang takdir, destiny, given atau lo kata orang itu karma lah. Berarti karma itu sebenarnya gitu. Real atau enggak sih, Bang Stephen? Nanti boleh dilihat Bang di YouTube rekaman kita yang sebelumnya. Oh pernah ya? Kalau bahas dari Alkitab, there's no such thing about karma gitu. Walaupun secara biblikal gitu ya, ada banyak hal yang dibilang kalau kamu pengen kayak perbuatlah, ya kan? Apa yang orang ingin kalau apa yang kamu tabur gitu yang tabur dengan Tuhan. Yap. I mean itu sama bukan? It's refer kepada kindness sih kalau menurut aku. It's not konteks about tabur tuai, it's not bukan konteks karma kalau lo buat baik dengan lebih baik. Aku percaya seperti itu sih. Kenapa? Karena even sampai sekarang banyak orang jahat yang aman-aman aja. Banyak orang jahat yang enjoy aja gitu. Ada juga orang jahat yang kena juga jahat. Benar. But just like kita kalau mau konsep coincidence bisa juga konsep coincidence jadinya. It's like random. Ratio-nya kita nggak tahu berapa banding berapa. Gitu. Sementara kalau karma ini kan pasti. Lu buat baik, dapat baik. Buruk, dapat buruk. Iya, benar. Ada orang yang udah baik banget, udah kerja keras banget, udah nggak ada salah apapun, tapi sial-sial juga ya. Ada orang yang jahat-jahat banget, tapi dia masih fine-fine aja. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, jadinya nggak fair nggak sih, Stephen? Menurut lu, kalau kayak gitu? Kalau misalnya karma itu nggak ada. Maksudnya konsep apa nih Bang? Manasye, Efraimnya atau konsep apa nih? Iya, yang ini masih menyambung yang tadi sih, yang lu bilang tadi. Kalau misalnya memang nggak ada sangkut paut antara tabur tuai tadi atau apa tadi, itu berarti memang antara itu hak prerogatifnya Tuhan kayak gitu ya, atau memang semacam ya kita nggak bisa menebak apapun kayak gitu, jadi kita cuma bisa mengikuti dan pasrah aja kayak gitu ya. Oke sih, udah mungkin itu udah di skip aja, nanti kepanjangan kita ke situ. Balik ke konteks aja guys. Ya. Ada lagi nggak guys kira-kira yang kalian ini dapetin dari perikop ini? Ya, tentang cerita 1-22 ini. Jadi kalau gue lihat si Israel ini tahu semuanya ya. Jadi dia kapan dia mati ya, kapan dia. Jadi dia benar-benar kayak semua yang diprediksinya, semua yang dinubuatinya ya, si Yakub ini. Jadi bisa sampai sedetail itu ya. Kalau kita lihat ya dia bisa tahu ya Israel dan Manasye dan Efraim nanti bakal kemana ya. Ini kalau dalam aplikasi kehidupannya sih sebenarnya kalau yang aku ini ya, yang aku personally dapat ini itu efek dari hubungan dengan Tuhan nggak sih guys? Kayak semakin kita melatih ya relationship kita dengan Tuhan ya kayak Stephen kemarin bilang minggu kemarin. Jadi
kita tuh bukan apa kemarin tuh, bukan temen dong sama Tuhan. Kita anggap Tuhan itu kayak pacar atau kemarin tuh istilahmu apa, Stephen? Lupa gue. Yang Tuhan itu kayak bukan pacar doang atau kayak bukan apa? Mempelai. Apa itu ya? Mempelai ya? Pasangan. Oh iya, mempelai. Partner. Iya, mempelai pasangan. Ya kalau aku sih lebih dapetin kayak hidup kalau misalnya kita semakin dekat sama Tuhan, semakin kita menganggap bahwa Tuhan itu mempelai, semakin kita relasi lah ya, relationship kita sama Tuhan semakin dekat, itu tuh kayak semakin sensitif, ya, semakin sensitif, semakin kita tahu, oh ini nggak begini, oh nanti ini bakal begini, oh ya yaudah, gue harus lakuin ini. Nah, itu yang mungkin dialami sama si Yakub lah ya. Ini nggak tahu ya, nanti mungkin discuss ya buat teman-teman. Kenapa sih orang-orang zaman dulu kayak contohnya Yakub ini, dia bisa sampai tahu detail itu ya, kayak dia bisa punya apa, punya indera keenam atau punya tahu apa yang bakalan terjadi dan lain sebagainya, ya. Karena hidupnya jadi kayak akurat gitu aja, ya. Kalau misalnya mengikuti jalan-jalannya Tuhan, itu sih sebenarnya satu hal yang aku personal dapetin, ya, lebih kepada bagaimana kita bisa untuk melatih untuk kita punya pendengaran, kita punya relationship, sehingga kita bisa tahu lebih detail lah ya, spiritual lah mungkin ini ya namanya. Ya, apalagi nih yang coba kita lihat lagi ya. Ada teman-teman yang mau ini nggak guys? Mau discuss tentang ayat-ayat ini? Ya, kayak ayat 3 ini juga kan dibilang, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Jadi si Yakub ini udah mulai kayak dia sering mengalami penampakan lagi gitu kan. Ya, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu. Dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir. Akulah yang punya mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simon. So, jadi kalau punya hubungan dengan Tuhan, ya, keistimewaannya adalah seperti ini, guys. Jadi kayak dia nggak akan khawatir karena dia udah tahu, ya. Dia punya vision lah ya. Ya, oh nanti bakal terjadi begini. Ya, Tuhan makai dia banget ya, sehingga dia bisa tahu apa yang di hari ke depan. Nah, Tuhan juga sampaikan ya, nanti akan bertambah banyak ya sekumpulan bangsa-bangsa, ya terus negeri ini akan diberikan kepada keturunanmu. Ya. Jadi kayak identity itu kayak terbentuk gitu ya ketika kita percaya sama Tuhan atau ketika kita punya relasi sama Tuhan. Jadi nggak kayak menjadi hamba gitu ya. So hal yang aku dapetin lagi sebenarnya kayak kita kan keturunan inilah, kita orang-orang percaya ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya ya, pasti membuat kita tuh kayak bukan jadi ekor lah kayak gitu kan, tapi menjadi kayak kita harusnya memerintah gitu. Ini bilang aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi sebenarnya seharusnya ya, gue nggak tahu ini diskusi aja ya. Seharusnya yang memerintah ataupun yang ngelit ataupun yang memiliki influence lah ya, pengaruh, itu harusnya kita keturunan
Tuhan kayak gitu kan, atau orang-orang percaya, bisa dibilang kayak gitu, karena di firman ini juga dibilang kan, dan ini kejadian nih sampai di keturunan-keturunan itu benar-benar terjadi. Dan keturunanmu yang kuperoleh sesudah mereka engkau yang punya, tapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudara itu. Nah, sebelum ayat 6, ya coba kita discuss dulu. Ya, mungkin ada nggak guys yang ada pemikiran lain nih tentang ayat keempat ini. Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi milikmu, miliknya sampai lama-lama. Ini lebih ke mana nih? Lebih ke general sampai kita, atau pada masanya itu aja? Kalau menurut Desi, gimana? Menurut Stephen atau Sophie, Vera, Ocha? Ini dalam artian bisa berlaku sampai kita nggak sih artian itu? Atau ini memang pada perikop atau pada masa itu aja? Ngerti nggak, Pak? Ya. Maksudnya kita bisa nggak sih ngeklaim kayak, oh iya, berarti gue harusnya jadi pemimpin-pemimpin, atau gue harusnya menjadi memberi, kan kita kan masih keturunannya kan harusnya kan kita kan percaya sama Yesus gitu kan, ini kan nanti sampai ke Yesus. Atau ini emang konteksnya kayak gimana sih? Nggak apa, ini sama-sama belajar lah ya. Dulu ya, waktu aku masih gereja di karismatik, aku juga dapat pembelajarannya adalah bahwa kalau janji yang kayak gini itu disampaikan kepada Tuhan, dan kita tuh bisa mengimani itu sebagai janji yang sama kita. Gitu ya. But then ya, tapi makin ke sini aku punya pemikiran gini, bahwa ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yakub pada masa itu gitu ya. Dan pada masa itu aja. Pada masa itu. Jadi kalau misalnya mau hubunginnya ke diriku, mungkin kayak kalau misalnya ada pernyataan khusus gitu nggak sih, Bang? Jadi kalau maksudku gini, dengan apa yang udah pernah aku dengar dulu dan apa yang aku coba pelajari sekarang, itu jadi ada gesekan pengertian gitu. Jadi aku jadi kayak bergeser gitu. Kalau dulu aku kayak yakin banget bahwa janjinya Tuhan ke Abraham itu sama kayak kita juga akan ke aku juga gitu. Tapi sama, aku juga mikir kayak gitu Mas. Dalam perjalanannya waktu, wait gitu ya, bahwa tetap butuh ada pernyataan secara pribadi gitu, Tuhan kepada diriku sendiri gitu, tentang apa yang bisa ya, kalau misalnya secara nilai-nilai dalam firman Tuhan ya tentu kita bisa ingat gitu bahwa Tuhan adalah gembala kita dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya udah benar-benar yang spesifik kayak gini, I'm not sure gitu. Nggak tahu ya. Tolong koreksi aku kalau aku salah. Jadi ini mungkin cerita pada masanya itu ya. Nggak bisa kita klaim buat kita juga ya. Ya sama kayak experience lu. Di gue juga di karismatik sering kayak gitu. Wah, kan? Kamu adalah pemimpin. Kan? Yes, oh iya ya, gue adalah pemimpin ya. Gue memimpin semuanya. So, ayo kita harus memenangkan semua negara ini. Karena kita harus memimpin. Tapi gue nggak tahu ya itu benar atau enggak. Makanya kita discuss. Ya ternyata jadi kayak ambi-ambi nggak jelas gitu nggak sih, Bang? I don't know, makanya gue nggak tahu. Kalau gue ngelihat ini ya, ya gue belum tahu sih apakah ini bisa kita klaim apakah memang cerita itu aja, karena ya that's why lah kita Bible study ini kan ada yang lebih ada yang lebih jago kan. Semuanya juga kita ngobrol-ngobrol. Betul. Gitu sih yang aku coba point of view lu gimana, Stephen atau Cah ya, dari kalian atau Herawati. Kalau dari perikop 1-4 ini, kita kan keturunannya juga kan bisa dibilang. Dan emang ada juga kan ayatnya tuh di mana tuh di Perjanjian Baru, bahwa kalau kita sama-sama percaya Tuhan Yesus maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak terima. Iya benar. Nah, cuman itu konteks larinya kemana? Kalau jawab pertanyaan pakai pertanyaan lagi. Kalau detektif kayak gitu katanya. Gimana pasti.
pertanyaannya konteks semua janji berkat gitu ya. Iya, aku Yang tadi jadi aja kepala lanjutin dari bukan Bang Esa. ular, kemudian berkat kayak gini ya, contohnya gitu. Pertanyaannya apakah itu hanya berkat material? Ingat pelajaran waktu Yakub dan Esau. Kita bahas beberapa kali sampai 2 atau 3 perikop. It's not only about the materialistic things, tapi more over that, bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ya nggak sih, berkat rohani itu gitu, spirit, fruitful spirit, itu aku rasa itu berkat yang paling luar biasa yang diberikan. Jadi, dan kalau ingat porsinya Yakub itu dapat double. Ya ini sebelum kita lari kemana-mana gitu ya, maksudnya. Gitu. Jadi kenapa dia sampai berkatin? Mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Kenapa? Kok mungkin gitu ya di denominasi manapun, aku nggak menyebut denominasi manapun gitu ya, orang kayak gampang banget ngomong jadi kepala dan sebagainya. Iya benar. There's nothing wrong with it. Tapi kalau kita cuma asal nyebut, kita cuma ngomong itu hanya untuk supaya buat optimis ya mungkin ya. Supaya buat optimis. But hidup Ronen itu bukan hidup sekedar penuh motivasi, Bang. Ini yang mau aku sampaikan. Benar. Kalau mau penuh motivasi dengan motivator aja, jangan dengar preacher, jangan dengar pendeta. Benar. That's the point gitu. Yang aku mau sampaikan adalah bahwa we need to make it clearly this borderline gitu. Kadang-kadang seringkali anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan berpikir bahwa kalau gue jadi kaya, kalau gue jadi atasan, kalau gue jadi sukses bos, itu gue diberkatin. Kalau gue standar biasa-biasa aja, kayaknya nggak diberkati gitu. No. Hati-hati, gue nggak bilang itu nggak juga gitu. Bisa jadi karena guanya, karena guanya juga malas. Ya. I mean ya itu gitu. It's random things. It depends on you gitu sebetulnya. Balik lagi. Tuhan bisa berkarya, Tuhan bisa memberkati, tapi kalau kita nggak mau berusaha, that's the same thing. Useless. Gitu. Tapi balik lagi sebelum jauh ke situ ya. Poinnya adalah si Yakub ini dia punya capability untuk memberkati orang. Kenapa ini kayak powerful banget ketika dia bilang kan di sini janji yang di paragraf. Pokoknya di paragraf tadi pokoknya masih tumpangin tangan. Bro, itu sebenarnya dia yang memberkati atau dia mendengar dari Tuhan? Dia cuma menyampaikan aja, bro. Iya, kayak. Aku clarify ya. Maksudnya kenapa dia juga sampai bisa bilang seperti itu, mas aku? Walaupun berkata dari Tuhan, Bang, mas aku dia bisa jadi mediator untuk memberkati. Mediator gitu. Ya. Mediatornya, karena Tuhan sudah janji sama dia gitu. Ingat double portion, ya about Jacob double portion, keturunannya Yakub, keturunannya Yakub gitu. Keturunannya Yakub dapat double portion dan melalui Tuhan udah bilang melalui keturunan Yakub kan gitu bertambah banyak. Gitu. Makanya diberkatin lewat keturunan Yakub. Nah, dan di sini yang aku mau bahas mungkin lihat dari segi kekeluargaannya. Kenapa? Ini sebuah hal yang penting juga kalau menurut aku gitu. Kalau di part berikutnya, kalau ingat Yakub datang ke Mesir lagi itu masih stay sekitar 17 tahun sampai sebelum dia meninggal. Umurnya dia itu 147 tahun. Di Kejadian 47. Pokoknya di chapter kita minggu lalu 47. Umurnya 147. Kemudian after that dia meninggal gitu. Dan tadi aku sorot beberapa hal yang unik gitu sebetulnya. Sorry nih kalau lewat dari 48 kayak ngulang lagi ke 47. Tapi dari sini gitu aku bisa lihat bagaimana si Yakub ini mau nanemin anak-anaknya ini untuk following what he did gitu. Bagaimana dia dekat sama Tuhan, bagaimana hubungannya, intimasinya dia dengan Tuhan. Berkat itu sebenarnya itu yang mau ditanamin sama anak-anaknya. Ya. Kalau lihat gitu ya di ayat 47, balik lagi di ayat 28 dibilang ini Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yaitu 147 tahun. Jadi waktu dia balik lagi dia datang ke tanah Mesir 147 tahun terus sebelum waktunya Israel mati dipanggil anaknya berikutnya terus
Di sini dibilang gini, ayat 30 part B-nya, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Dia mau dikuburkan di mana? Di tanah ini di ayat 30, karena aku mau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Itu di Gua Mahpelah. Even dia tahu Mesir itu bukan rumahnya, bahkan rumah peristirahatannya dia tahu. Jadi setelah itu masuk berikutnya gitu ya, sampai sebelum meninggal baru akhirnya dia masuk ke konsep berberkatan. Kalau di Batak ini mungkin mandok hata lah ya, kalau bisa dibilang ini apa, pesan-pesan terakhir lah. Kalau bahasa Indonesia apa ya, kayak wasiat ya, kalau mungkin ada yang dikasih warisan. But no, dia nggak ngomong ternaknya berapa sih, ini yang mungkin aku pertahanin. Dia nggak ngomong gue punya ternak berapa ratus ternak, gue punya tanah berapa ratus hektar, ini akan gue bagi sama lo. Benar. Yang dia tekanin sama Manasye dan Efraim di sini apa? Bagaimana how amazing God's grace sama dia gitu. Dan itu yang harus dirasakan sama anak-anaknya. Benar. Dan di sini ada sedikit trivia gitu. Nggak tahu kalau kalian mungkin udah gets. Jadi di ayat 5 ada yang udah gets belum di sini? Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu. Ini kan dia lagi ngomong sama Yusuf ya. Conversation-nya. Di tanah Mesir, maka sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang punya mereka. Akulah yang akan punya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Ada yang gets nggak ini apa? Ada yang sebelum udah... aku datang kepadamu ke Mesir, berarti dia yang udah punya dulu ya sebenarnya semuanya ya. Akulah yang akan punya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Oh, atau gini deh, pertanyaan sederhananya. Kenapa cuma Manasye sama Efraim ini berkatin di perikop ini? Nggak tahu kok bro. Yang itu bukan sih karena Efraim sama Manasye itu yang akan jadi salah satu 12 suku Israel. Salah satu. Yang jadi, maksudnya Yusuf kan nggak ada di 12 suku Israel kan? Iya. Kalau ingat pelajaran kita yang udah lalu-lalu, itu yang ada aku bahas tentang 12 suku Israel. Kenapa Yusuf nggak ada di suku Israel gitu? Tapi kenapa anak-anak yang masuk? Inilah alur ceritanya. Kenapa momennya ya kayaknya ya. Sampai Efraim dan Manasye itu jadi masuk ke 12 suku bangsa Israel pada akhirnya. Iya, benar. Gimana bro? Sorry gua nggak ini belum dapat. Oke. Jadi intinya gini bang. Efraim sama Manasye ini, Yusuf ini kan lahir dari anak kesayangannya. Dari istri kesayangannya Yakub. Oke. Kayak gitu. But the point, the time dia dianggap mati, dia kehilangan segala-galanya kan, kayak dia, aduh, gue udah kehilangan, kayak gitu. Inilah jadi kayak bukti balas kasih sayangnya dia gitu. Anak-anaknya pun diadopt jadi anaknya dia. Makanya dia bilang gitu. Kalau kita sama tahu Ruben, anak-anak Yusuf, anak-anak Yusuf diadopt sama Yakub, jadi kayak anaknya dia. Ruben sama Simeon itu kan anak paling tua. Ya kan? Anak paling tuanya Yusuf ya. Anak paling tuanya Yakub. Anak paling tuanya Yakub ya. Yes. Oke. Makanya di sini kayak disandingkan. Akulah yang akan punya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. This is the time gitu. Jadi di-adopt sebagai anaknya dia. Makanya akhirnya itulah berakhir suku bangsa Israel kan ada 12. Ya. Anak-anaknya Yakub semua sebenarnya ada 13 termasuk Dina yang cewek. Tapi yang cewek kan nggak masuk. Semuanya itu 12-12 yang masuk. Cuman Yusuf nggak masuk. Diganti anak-anaknya. Diganti jadi anak-anaknya. Oke. Kemudian di sini dibilang kayak gini. Dan keturunanmu yang kau peroleh saudara mereka, engkaulah yang empunya. Tapi dalam bagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Disinilah baru porsinya. Kemudian di sini gimana nih bro? Coba bisa detailin lagi bro. Sorry gue masih belum dapat juga. Kenapa gini, Bang. Dia harus? Jadi
Jadi intinya gini Bang, Manasye sama Efraim ini anak-anaknya Yusuf Bang. Gitu. Oke, anak-anaknya Yusuf. Nah jadi setelah kejadian ini kan Israel atau Yakub ini ya Israel gitu kan, ini akan menjadi suku bangsa Bang. 12 suku kan ada Yudea. Iya ngerti. Yehuda. Sorry Yudea ya benar. Yehuda. Yudea benar Yudea. Yehuda Bang. Yehuda. Kemudian ada Ruben, ada Simeon. Ada 12 suku yang lainnya kayak gitu. Dan termasuk Manasye sama Efraim ini Bang di namanya. Jadi inilah alasan kenapa nggak ada suku Yusuf di 12 suku bangsa Israel. Karena anaknya yang diendap. Anaknya yang masuk. Oke. Gitu. Ngerti. Itu cuma trivia doang tadi ya. Cuman poinku yang di sini sampaikan adalah bahwa he doesn't say anything about harta di sini gitu. Ini yang menarik gitu. Ketika kematian biasanya kalau di kita gitu ya, ketika sebelum meninggal biasanya. Tapi dia bilang warisan ini. Warisan. Yes. Tapi kalau dibaca Bang dari awal itu, it's not the point gitu. Awal itu yang dibilang adalah bagaimana mereka diedap itu. Mereka diedapkan sebagai anaknya. Dan di sini yang mau disampaikan bahwa bagaimana God's providences lah gitu. God's providences. Warisan ini yang disampaikan adalah tentang bagaimana penyertaan Tuhan itu. God's providences itu gitu. Ya gue lebih great sih daripada harta semua kayak gitu. Jadi maksud aku adalah berkatnya walaupun itu include gitu ya, paketnya lengkap gitu yang diberkati. Tapi baca di ayat 15 di sini ayat 15 ini lebih ke arah kesaksian gak sih gitu. Kesaksian gitu. Iya, aku suka banget ayat ini benar. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Yang dibawa adalah bagaimana kesetiaan nenek dan ayahnya. How faithful they are. How faithful they are, how faithful I am, and it's supposed to be how faithful you also gitu in the future. Bukan dia nggak bilang kayak nenekku ayah Abraham udah sukses, udah punya semua, jadi lu harus sukses juga kayak gitu ya. Yep, that's the point. Sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidup sampai sekarang. Ini kalau kita baca artinya gembala itu deep gitu. Gembala itu bukan cuma kasih makan. Komplit paketnya. Kasih terpal kalau panas, ya, kasih rumput supaya enak tidurnya, ngebantai serigala kalau mau dimakan. Gitu. Iya. Kadang-kadang kita tuh terlalu ini yang mau sampaikan bahwa kadang-kadang kita suka terlalu cetek gitu. Kita terlalu minta berkat sama Tuhan. Kita minta berkat sama Tuhan. Padahal Tuhan tahu paket komplitnya, tapi kita minta cuma comot satu aja yang ngerasa kayak minta uang aja, minta emas aja Tuhan. Iya. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya akan berkati orang-orang muda ini sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka pertama-tama menjadi pemimpin besar di bumi. So bagi kita semua ya di sini yang belum berkeluarga, yang akan berkeluarga nantinya, aku rasa ini menjadi sebuah example ya, sebuah contoh yang luar biasa dari bangsa yang besar ya, kalau kita bisa bilang bangsa yang besar kayak gitu. Itu bukan cuma apa yang dilihat mata aja gitu, tapi apa yang ditekankan sama anak-anaknya adalah bagaimana how faithful gitu, nenekku, ayahku, dan how faithful penyertaan Tuhan buat kita semua gitu sampai saat ini. Tuhan yang sama juga yang akan ada menyertai kamu semua. Kayak gitulah konsepnya kurang lebih bisa dibilang. Dan bukan dirinya yang ditunjukkan di sini. Itu yang aku suka gitu. Dia mungkin punya banyak ternak, dia mungkin punya banyak tanah, dia mungkin punya ada banyak harta kayak gitu. But he's not showing his possessions, his wealth. No.
tapi bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana grace-nya Tuhan dalam kehidupan dia, supaya anak-anaknya juga tetap setia berikutnya kayak gitu. Bagaimana Tuhan nyelamatin dia dari bahaya, gimana Tuhan melindungi dia dari bahaya, dan Tuhan yang sama juga yang janji akan memberkati saya, Tuhan yang sama juga yang akan memberkati kamu semua gitu, anak-anakku. Kayak gitu. Jadi ini ada sebuah intimacy lah, bisa aku bilang. Sebuah kedekatan hubungan dia dengan Tuhan. Dan itulah kerinduan dia untuk anak-anaknya. Kayak gitu. Supaya anak-anaknya juga punya hubungan yang sama yang dekat dengan Tuhan. Jadi warisannya itulah sebenarnya ya. Warisannya itu adalah hubungan dengan Tuhan. Bilang kayak gitu lah ya. Yes Bang. Jadi menurut aku berarti sekarang banyak kayak sekarang kita mengartikan, kalau kita sekarang kebanyakan mengartikan ya, kayak wah kita berkat ya, berkat kekayaan semua ini. Sebenarnya itu ya itu penting kan, tapi itu harusnya jadi konsekuensi kan, maksudnya bukan itu yang tujuan utama kan, atau itu yang menjadi apa yang bilangnya puncak kebahagiaan kita ya seharusnya. Tapi ya relationship dengan Tuhan, spiritual harusnya. So that's why itu ya bro, kalau ingat si Paulus bilang kayak segala sesuatu gua anggap sampah, ya kan? Karena pengenalanku akan Tuhan. Itu ada tuh firman Tuhan bilang gitu. Jadi si Paulus sampai bilang kayak gitu, karena pengenalanku akan Tuhan, karena relationshipku akan Tuhan. Jadi yang lain itu kayak nggak matter banget, kayak nggak terlalu lebih penting banget. Related ya. Ini pesannya sih menurut aku kayak kalau ada lagu apa, kayak harta yang paling berharga adalah keluarga. This is it gitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga yang bagaimana? Itu tanda tanya besarnya. Kayak gitu. Jadi ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu juga akan itu juga akan tercermin. Itu juga akan tercermin bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita. Seperti itu. Jadi ini dua-duanya hal yang penting gitu. Dan ini menunjukkan bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan juga gitu. Makanya dia bisa sampai ngomong gini ke anak-anaknya dia gitu. Jadi nyambung lah gitu ya, align. Ya kan, seringkali kita gitu, seringkali gua gitu ada banyak mungkin ngomong hubungan gue dengan Tuhan begini gua aktif begini. But itu tidak tercermin dengan keluarga, there's something wrong gitu. Somehow gitu. Mungkin cuman flexing jatuhnya. Flexing itu kalau kita sekarang sering lihat Doni Salmanan, Indra Kents itu dibilang flexing. Hati-hati, orang Farisi dari zaman dulu udah flexing. Flexing about what? Flexing about their religion. Rohani, pelayanan, semua ngomong-ngomong ini. Tapi hidupnya pusing. Karena itu connect gitu. Ingat waktu janda ngasih, ya, cuman uangnya terakhir, cuman 2 keping perak. What they say gitu. Mereka coba nunjukin sebanyak apa mereka bisa ngasih sama Tuhan. It's a flexing. It's a flexing gitu. Terus setiap orang Yahudi itu mereka selalu berdoa setiap ada bunyi bel. 3 kali 1 hari. Dan itu mereka nggak peduli lagi di mana. Ketika mereka dengar bel, itu kayak orang sholat. Ketika dengar suara azan langsung sholat. Se-strict itu gitu. Jadi kalau menurut aku hubungan saya dengan Tuhan it's more than a flexing supposed to be gitu. Dan itu akan tercermin dari buahnya sebetulnya. Dan inilah mungkin satu hal yang patut jadi kita contoh ya dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita melihat how faithful and betapa luar biasanya ya, amazing, betapa luar biasanya Tuhan itu gitu, penyertaan Tuhan. Mungkin itu adalah warisan yang terbaik yang pernah diberikan gitu, kalau menurut aku. Jadi
Mungkin itu sih kalau poin malam ini secara gambaran dari besar yang aku dapat, bagaimana kita harus mulai itu dari family circle, inner circle first gitu. Bagaimana kita kalau belum sama-sama ada merasakan family gimana dong bro? orang Kalau tua, belum ada family, orang tua it's family, Bang. gitu ya. Family bukan cuma tentang konsep bukan family kita ya. Bisa ke atas juga ya, ke orang tua. Dan yang pertama gitu kan, maksudnya sebelum kita berkeluarga ya relasi keluarga tuh di keluarga kita sebagai harus dibawa anak, kepada Tuhan. Sebagai adik. Iya lo bener lo, gue juga setuju bergumul soal itu. Kadang-kadang gue ngerasa gini, gue tuh bisa baik sama temen sama orang-orang luar, tapi kayaknya gue kasar sama adik kakak gue sendiri gitu. Itu kan questioning ya. Apa yang kamu pelajari? Bisa jadi flexing. Bisa jadi kita tanpa kita sadari kita flexing. Iya, terus hanya kita ingin mau entertain orang. Tadi sambil Steven ngomong, aku jadi ingat aku sempat nge-screenshot renungan orang bagus banget. Aku bacain ya. Gini katanya. Kalau dengan mengenal kebenaran malah membuatmu jadi fasih menghakimi orang lain, membuatmu mahir menjadi penuduh atas nama kebenaran, dan membuat dirimu merasa lebih benar dan suci dari orang lain, membuatmu menjadi Tuhan atas orang lain, mungkin yang kau jumpai hanyalah pengetahuan tentang kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Benar. Karena kebenaran bukanlah sekedar knowledge dan lebih dari sekedar understanding. Kebenaran itu adalah sosok pribadi, dan di dalam sosok kebenaran itu juga bersatu sekaligus kasih. Sehingga kalau engkau mengaku berjumpa dengan kebenaran, maka sekaligus engkau juga akan berjumpa dengan kasih. Tapi kalau hanya pengetahuan akan kebenaran saja yang kau rempuh, dan kau alpa akan kasih yang menyertai kebenaran itu, mungkin kau akan nampak semakin pintar, tetapi sesungguhnya hatimu kian menjadi bodoh. Terus aku langsung kayak, oh my God, gitu. Gue ngerasa gue suka ya saudara lah di rumah gitu. Rasa gue yang paling rohani apa segala macam, tapi sampai ini menampar gue pribadi sih kata-kata ini. Dan tadi relate sama apa yang dibagiin Steven soal keluarga. Iya. Apa yang kita... Ya, itu yang sebenarnya aku khawatirin juga ya. Kalau kita terlalu banyak informasi, terlalu banyak pengetahuan, tapi kita nggak benar-benar knowing atau kita nggak benar-benar ada experience lah. Akhirnya kita jadi cenderung itu mengcompare atau menghakimi orang lain. Padahal kita nggak benar-benar tahu. Kan benar kan tadi bilangnya bahwa kebenaran itu tuh sosok pribadi gitu. Dan kalau kita ketemu kebenaran, harusnya kita ketemu juga sama kasih itu gitu. Tapi kadang-kadang seringkali aku pribadi ketinggalan kasihnya. Makanya terakhir aku sempat ngobrol sama siapa ya. Aku bilang bahwa akhir-akhir ini tuh aku sering diingetin soal 1 Korintus 13, tapi ayat-ayat atasnya gitu ya, yang dibilang bahwa kalau misalnya aku mempunyai segala sesuatu, pengetahuan, bisa berbahasa malaikat ini itu, tapi kalau nggak punya kasih, omong kosong gitu. Terus aku jadi kayak, ya oke. Ya jadi nge-reflect lah, jadi ya oke. Yeah, it's true. Yeah. We are living in the generation where our minds are built with information, but not application. Sekarang kita gampang. Lu mau nyari apa-apa aja, semua ada. Sekian detik, bersekian detik di Google tuh semua ada informasi. Coba ya siapa yang lagi sekolah nih sekarang kayak Desi, Ocha gitu ya. Sekarang, sampai paraphrase aja kalau mau bikin skripsi itu ada gitu. Lu tinggal copy skripsi orang, lu paraphrase lagi ada. Oh iya. Sesimpel itu gitu. Cuman buat diganti kata-katanya, 1 kali klik it happen gitu. Jadi dan itu seringkali yang buat pikiran kita jadi kerdil. Pikiran saya ini jadi kerdil gitu. Kayak we are well informed gitu. Kita tahu semua informasi, kita tahu semua ini itu. Tapi we don't mind gitu. Kita nggak benar-benar into it gitu. Ini aku pernah bawain gitu cerita bahwa the wise man sama foolish man gitu. Yang si pintar dan si bodoh itu yang di Alkitab itu ya. Dua-duanya dengar suara Yesus. They are both heard the voice of Jesus gitu. Kenapa? Mereka sama-sama bangun. Benar nggak? Mereka sama-sama bangun. Cuma bedanya si bodoh bangunnya di mana? Di pasir, ya kan? Fondasinya
yang si pintar bangunnya di atas batu. Dan mereka sama-sama buat, mereka sama-sama bangun. Artinya apa? Mereka sama-sama punya informasi. Benar atau benar? Iya, benar. Mereka sama-sama melakukan itu gitu. Iya. Tapi kelihatan dari mana? Dari results-nya. Ketika ada tantangan, ketika ada cobaan, ketika ada badai, ketika ada topan. That's the point gitu. Yang mau sampaikan adalah bahwa not because we are listening khotbahnya ini, khotbahnya itu, not because we are attending seminars di sini, di mana, Bible study di sini, Bible study di mana. It makes us as a faithful Christian gitu. Not because we are read our Bible, we go to the church every Sabat, setiap Sabat, setiap Sabtu, setiap Minggu, setiap hari even gitu. Itu nggak membuat kita menjadi wise man, bukan buat kita menjadi orang si pintar yang akan bertahan ketika ada cobaan atau ketika ada ombak, ketika ada banjir datang. It's not because of information, no, but the application gitu. Apa yang kita buat. Teman-teman punya information aja is not enough gitu. Karena si bodoh pun dapat informasi gitu. But the applications itu yang buat kita bisa bertahan. Kadang terlalu banyak information malah kita jadi confused nggak sih? Iya kan? Terlalu banyak informasi, terlalu banyak ini, malah kita jadi bingung. Jadi gemuk rohani, obesitas rohani. Tergantung kan, gitu. Kayak orang Farisi kan gitu. Orang Farisi yang di zaman dulu, itu kan mereka obesitas rohani. Oh, kamu boleh ini Bang. Bentrok terus sama Yesus dia. Obesitas rohani mereka. Tiap hari baca firman terus. Karena nggak dibuat mungkin Bang. Karena nggak di-share makanya jadi obesitas. Obesitas rohani. Yes Bang. Tapi poinnya kayak, but I'm not saying we don't need to read, we don't need that information. Kita nggak perlu belajar, no. Karena untuk membuat aplikasi, we need that information. Gitu. Kita butuh informasi untuk bisa mengaplikasikan itu. Gitu. Apa yang mau diaplikasikan kalau kita nggak dapat informasinya? Ya kan? Kenapa Tapi kita udah punya banyak informasi yang sebelum-sebelumnya udah kita dapat, yang belum kita aplikasiin kan. Kayak kita udah banyak banget baca Alkitab dari dulu-dulu. Yes, tapi kita baca-baca terus, tapi yang kemarin-kemarin belum kita aplikasi. So, ada poin kayak kita kayak oh iya ya, gitu kan. Jadi cuman believing doang. Jadi kayak kita cuma, oh iya, ada Tuhan, oh iya, gue masuk surga. Oke, gue tidur tenang. Kayak gitu. Jadi cuman gitu kadang-kadang kalau kita experience. Jadi hal yang kecil, satu ayat, itu artinya bisa jadi beda lagi. Temanya. Bisa jadi makin dalam kalau kita experience. Jadi, That's why Bang, itu yang aku bilang kayak si bodoh dan si pintar tadi gitu. Mereka sama-sama bangun. Jadi informasi yang kita punya itu bukan cuma bikin kita lebih maju aja, but it's build our foundation gitu. Ketika kita dapat informasi, kita bangun kan. Ketika dapat informasi, taruh batu. Gitu. Jadi bukan cuman menjadi makin tinggi, but itu menjadi sebuah fondasi kita yang makin kuat. Kayak gitu. Jadi that's what make us survive gitu. Itu yang buat kita bertahan ketika nantinya ada orang ngasih informasi sana, informasi sini yang mungkin nggak benar. Fondasi kita udah kuat dalam Yesus. Bikin apa? Karena kita sudah aplikasikan itu, kita sudah taruh itu gitu. Yang jadi masalah lah ketika kita dapat informasi dari sini, ini belum dicerna dengan baik, kita sudah dapat informasi dari orang lain. And then ya, akhirnya ketika badai datang, banjir datang, akhirnya tenggelam lah. Hancur, fondasinya nggak kuat. Gitu Bang. Jadi jangan balik lagi ke zaman dark ages ya. Zaman dulu kan pastor bilang apa, benar. Itu harus terjadi. Kita copy paste ya. That's why opung kita banyak jadi secara dia langsung ya. That's why opung kita Martin Luther ya kan, Bapak Reformasi. Kenapa dibilangnya reformasi gitu ya? Waktu zaman kegelapan, karena it's not how supposed to be. Gitu. Jadi orang Kristen itu harus ikut Tuhan, bukan cuma ikut orang.
Ya kalau kita misalnya ikut orang, kita percaya aja tanpa kita validasi. Akhirnya kita jadi banyak product of system. Jadi product of system kayak, oh kita jadi kayak sistem aja. Kayak apa yang dia bilang, kita jadi begini. Apa yang dibuat begini, kita jadi begini. Experience-nya nggak ada. Kita jadi fanatik nggak sih? Oh iya lu salah, lu nggak boleh kayak gitu. Harusnya begini. Karena ini yang gue percaya. Gue karismatik, gue begini. Oh gue protestan, gue begini. Akhirnya kita berantem. Padahal poinnya bukan itu kan. Iya sih. Kalau dari ini gimana? Dari Ocha atau Sophie? Ferawati? Ada something nggak yang kalian? Ferry. Ada mau sharing nggak? Dari perikop kita ini, atau dari bahasan-bahasan tadi? Gimana, Cak? Sophie? Aku lebih ke nanggapin apa sih yang kalian obrolin sih jadinya. Banyak, aku dulu mikir jujur ya, orang yang pelayanan aktif, yang tiap hari menyatakan isi Alkitab ke orang-orang yang benar-benar punya iman kerohanian yang kuat, aku anggap gitu. Tapi ternyata belakangan ini mata aku terbuka. Orang-orang yang justru aku judge, dia mah imannya pasti cemen, main-main sama Tuhan, gak percaya sama Tuhan. Justru ternyata ada yang membuka mata aku ya, gak selamanya orang yang pelayanan itu benar hatinya melayani. Bisa juga jadi show off. Untuk ini gue bagus nih, gue rajin melayani. Ya kalian obrolin tadi, ternyata ya itu aku lihat gitu belakangan ini gitu. Semakin aku tahu malah makin aku sendiri mengaca ke diri aku, jangan-jangan aku juga hanya buat approve gitu pelayanan gini, update rohani. Ini itu tentang rohani, padahal sebenarnya nothing. Aku aja masih ragu ke Tuhan gitu. Masih sering khawatir, ya menganggap kekhawatiran manusia itu kewajaran. Padahal sebenarnya kalau udah trust in God kan, ya oke aja gitu. Lu believe gitu, mau jalan di depan lu apa aja lu jalanin gitu. Ternyata aku menemukannya di orang-orang yang tidak melayani gitu, tidak melakukan pelayanan gitu, secara yang terlihat di depan umum yang nggak gitu. Ternyata aku udah bagus sih melakukan pelayanan. Aku tidak menyalahkan pelayanan ya, bagus orang melakukan pelayanan. Tetapi ya harus dilihat lagi, beneran nggak hati aku melayani gitu. Beneran nggak hati aku benar-benar percaya ke Tuhan, gak ragu, gak bimbang ketika ketika Tuhan menunjukkan sesuatu yang harus aku jalanin gitu. Kadang ya justru malah orang-orang yang nggak terlihat berkoar-koar itu justru yang ternyata benar-benar menjalani gitu imannya kepada Tuhan gitu. Itu sih aku kayak ya benar sih. Iya. Don't judge book by its cover itu benar. Gitu, dan jangan pernah menghentikan perubahan orang lain yang mau berubah gitu. Jangan jadi kita yang justru malah jadi batu sandungan gitu. Kayak tadi si ini Yusuf mungkin niatnya baik ya, nunjukin ini anak yang pertama ini atau apa, ini yang layak seharusnya engkau berkati terlebih dahulu, yang tangan kanannya harusnya ke si Manasye, jangan ke Efraim gitu-gitulah ya. Enggak, Tuhan tahu kepada siapa berkatnya harus diberikan. Tepat kepada siapa gitu. Karena Tuhan melihat hati kan. Gitu. Oke.
Udah, Cak. Udah lagi. Udah lagi, Cak. Kalian sudah menyampaikan semuanya. Ya, ini kayak lagi ngedengar kalian ngobrol aja bertiga. Yang lu amati itu juga yang gue udah realize, Kak, dari kalau lu kan baru-baru kan. Nah, gue dari tahun udah nyadar dari lama, cuman kebetulan momennya pas lagi bahas ini lagi gitu. Kayak gue ngeliat, kenapa ya lu ikut Tuhan, lu dalam sama Tuhan, lu pelayanan habis-habisan, lu bahkan banyak teman gue yang kayak dia nggak mau kerja, gue mau full time, gue mau ini, gue habis-habisan, gue menangis dalam Tuhan, gue ini. Tapi hidupnya kok menderita kayak gitu kan, hidup menderita, hidup banyak drama, hidup gini. Nah, gue disitu mulai mempertanyakan kan, kenapa? Apa memang benar hidup ikut Tuhan itu jadi menderita? Kenapa Tuhan ciptain lu kita jadi menderita kayak gitu? Regardless situasinya apa ya? Regardless situasinya bagus atau buruk kan itu kan kita jangan menilai dong. Jadi situasi buruk itu situasi yang bagus buat Tuhan kan. Tapi intinya adalah vibe lu tuh kenapa rendah? Gitu kan. Kenapa vibe lu rendah terus ya? Malah lebih bagusan vibe orang ateis. Vibe orang yang gak kenal Tuhan. Jadi gue question terus itu dari tahun-tahun kemarin. So dari situlah titik turning point gue. Jadi gue mulai kayak boundaries-nya gue lepas kayak gitu. Gue nggak mau ngejudge siapapun. Gue bergaul sama orang ateis, agnostik, sama semuanya. Gue bergaul. Nggak melabelin ya bang ya? Gue nggak melabelin. Gue nggak menamain apapun, nggak melabelin apapun, nggak. Oh lu Advent, gue karismatik, lu Protestan. Gue yang bener nih, lu salah Advent karena lu hari Sabtu kan. I don't care bro, kita sama-sama nggak tahu. Gue nggak tahu, bisa jadi lu benar, bisa jadi lu salah. I don't care. Yang penting gue hidupin apa yang gue tahu. Yang gue hidupin, gue kasih, gue praktekin cinta, gue keep fight gue, and gue happy. Ya, itu aja. Lu harus validasi juga apa yang lu percaya. Iya. Jadi gue nggak mau tahu lu mau percaya apa. Lu udah validasi belum apa kata orang-orang doang? Kalau kata orang-orang doang, ya belum tentu. Kadang kebenaran itu ya nggak penting. Kadang kebenaran. Yang paling penting itu apakah kebenaran itu works nggak dalam hidup lu. Kalau cuma jadi pengetahuan doang, kata kayak Stephen tadi, cuma jadi pengetahuan doang, akhirnya kita jadi suka ngejudge. Udah, ini yang benar nih, lu salah. Padahal lu belum validasi itu. Jadi gue di titik ini lebih kayak, ya udahlah, conscious. Ya gue sadar, gue hidup, gue happy, gue bahagia. Gue mau selalu dalam itu, dalam naungan Tuhan, sebisa mungkin. Susah nggak? Susah. Tapi setelah gue alami, pagi-pagi gue konsisten, pagi-pagi gue cari Tuhan, merenung. Gue dalam ini lagi begini nih, lagi makan, lagi apa. Gue berusaha untuk tetap stay conscious, nggak khawatir kan. Akhirnya itu jadi kayak lifestyle aja. Dan kayak, oh iya, hidup tuh ternyata effortless. Kayak gitu. Iya. Ya itu yang gue alami. Kalian mau alami apapun ya I don't care. Nah, orang-orang bilang, oh Suran lu kayak kambing, makan vegan, makin ini. I don't care. Gue alami, gue works kok. Hidup gue jadi lebih kayak ringan, ya. Gue jadi jarang sakit, gue jadi kayak tenang hidup gue gara-gara gue nggak makan daging, nggak makan ini. Tapi gue nggak ngeklaim. Ya bisa jadi kalau lu makan daging juga bisa happy, bisa jadi. Dan gue nggak tahu, karena kan setiap orang beda-beda. Tapi it works buat gue. Tiba-tiba ada banyak hal-hal positif datang. Tapi hal-hal negatif datang ya juga it's okay. Just situasi. Kita banyak menamai, oh ini hal buruk, oh ini hal baik, oh ini hal jelek. Ini seolah-olah kita Tuhan. Tahu mana yang baik dan buruk. Padahal kan yang buruk bisa jadi itu kan rancangan Tuhan kan. Untuk membuat kita semakin kuat, semakin bijak, semakin wise. Ada banyak hal juga, hal yang gak gue inginkan itu terjadi. Tapi buat gue makin wise. Buat gue jadi ikhlas. Oke, kalau orang tuh emang punya freedom. So, gue nggak bisa maksain orang, dan gue nggak bisa berekspektasi sama orang. So, aku hanya bisa do the best aja. Orang mau ngelakuin apapun, ya I don't care. Just do the best. Kayak gitu kan, orang nanti mau balas dengan hal yang baik atau nggak baik, ya gue nggak tahu. Gue nggak punya kekuatan juga untuk mengatur pilihannya orang. Ya kalau kalian nonton gitu ya, film apa, YouTube ya, si anaknya Ahok, si Sean, dia bilang cinta itu adalah ilusi, dia bilang. Semua adalah cinta itu adalah nggak ada katanya. Dia bilang kayak gitu. Ya dia rasional sih. Ada banyak hal yang menurut gue make sense.
Dia bilang cinta itu adalah mutual benefit. Jadi gue ingin sama lu karena gue ada keinginan sama lu. Mungkin lu cantik, mungkin lu baik, mungkin lu kaya atau apapun. Kalau enggak, kenapa enggak lu sama dia? Kenapa enggak sama nenek-nenek aja? Make sense juga sih. Ya cinta adalah mutual benefit. Ya, gue suka sama lu karena lu ada something-nya kayak gitu. Yang menguntungkan gue. Kalau keuntungan gue lebih rendah daripada apa yang gue expect, then gue nggak mau give something sama lu. Gue cari yang lain aja. Dan dia sampai mikir gitu, which is make sense. Kebanyakan manusia itu kayak gitu. Ngomongnya cinta, cinta, kasih, kasih. Tapi sebenarnya transaksional. Gue mencintai lu, gue give sama lu ini. Tapi gue expect lu juga balas dong cinta gue. Lu juga pengertian dong sama gue, karena gue udah berikan ini. Lu juga ini. Itu transaksional. Nah, kalau cinta yang kasih, ya dia dibilang sih ini ya Desi. Kasih yang diberikan Tuhan, itu dia nggak peduli guys. Unconditional. Ya, gue mencintai, ternyata lu menyalibkan gue udah berikan the best, ternyata lu salibkan gue. Tapi Yesus menjaga vibe-nya tetap di atas tuh. Dia nggak ngeluh, dia bilang, Tuhan, maafkanlah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. So, masalah kita apa sebenarnya? Unconscious, kita lagi nggak sadar. Kita salibin orang, gitu ini, unconscious. Tapi Tuhan tetap jaga vibe-nya. Situasi apapun, dia nggak mau mengeluh, nggak mau ini. Dia tetap love, mencintai unconditional. So gue belajar kayak gitu aja, oh gimana ya supaya gue kayak Yesus ya. Bisa tetap cinta, vibe-nya tuh tetap di atas tuh. Love tuh kan di atas banget tuh. Kalau kalian belajar psikologi ya, vibrasi lah, emosi. Itu kan emosi. Emotion tuh, I-nya tuh energi, emotion tuh bergerak. Jadi setiap emotion yang ada pada hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, itu ada energinya guys. Kalau guilty, marah nih. Kalau rasa bersalah, marah. Malu itu emosinya rendah, makanya kita kadang kalau kita rasa malu atau rasa bersalah, kita tuh kayak tundukan kepala atau kayak lemes. Kalau love itu biasa semangat, kayak nggak ada beban. Kalau peace itu ya damai kayak gitu kan. Itu sebenarnya yang harus kita jaga, gimana vibe kita tuh terus di atas. Kita nggak bisa kontrol eksternal, tapi emosi atau respon sikap kita bisa jaga. So simple sebenarnya, cuma gue nggak tahu ya. Yang ngocak dari bilangnya. Gue juga makanya kadang-kadang kok mereka lebih suka hidup menderita ya. Gue nggak percaya hidup menderita di dalam tuh. Karena Tuhan bilang, pikulah salibku, pikulah ini kuk yang gue pakai ringan. Buah-buah roh kan, buah-buah roh kan. Sukacita, damai sejahtera. Kalau lu lagi nggak sukacita, berarti lu nggak di dalam roh Tuhan. Berarti kita mungkin kekuatan kita sendiri yang kita pakai. Mind, pikiran. Pikiran dari mana? Dari experience kan. Dari pengalaman kita. Apakah itu benar? Belum tentu benar. Experience kan bisa jadi dari Instagram, dari informasi-informasi yang kita lihat teman kita ini. Jadi kalau dipimpin roh, relasi sama roh itu tetap stabil harusnya ya. Tapi kalau pikiran ya bisa tergantung apa experience kita aja. Kayak itu bisa buruk, bisa baik. So itu sih, gue belajar untuk bagaimana pikiran gue ya hanya pikiran doang, bukan diri gue. Gue nggak mau di-lead sama pikiran. Pikiran hanya untuk eksekusi hal-hal supaya bisa efisien. Kalau gue nggak mau pakai pikiran, ya udah gue mindful aja. Pikiran gue diemin aja, gue nggak mikirin besok, nggak mikirin hari, just life. Ya, jadi kayak kadang-kadang kita missing gitu. Kalau gue kita terlalu banyak pengetahuan, banyak ini semua pelayanan. Tapi hidup kita stres, so what's the point guys? Kita nggak akan bisa memberkati orang juga. Kalian dekat-dekat kita, rohani kita tinggi, tapi dekat sama orang ngerasa sama kita kayak berbeban-beban. Mereka juga nggak happy sama kita. Ada orang yang mau berbeban gitu. Itu sih yang gue alami. Ya, ini relate sama yang ngocah kayak gitu, karena yang ngocah pikiran itu gue dari tahun-tahun kemarin kayak gitu, makanya gue kayak nggak mau lagi gue identify karismatik, gue di-identify Protestan, AKBP, nggak mau gue di-identify. Karena dia gue kayak gitu ya, kita sama source kita, Tuhan Yesus. Selain itu ya support system menurut gue. Kayak kita ini Bible study, support system. Kita sama-sama belajar, saling menajam, udah just support system. Bagaimana gue bisa belajar dari Stephen banyak hal. Oh iya begini-begini yang tadinya gue nggak tahu nih cerita-cerita tentang ini, akhirnya gue tahu.
cerita support system. Itu sih yang ya menyambung dari Ocha tadi ya. Oke, kalau dari Ferawati atau Sophie ada nggak something yang mau dibagiin atau tanggapin dari Kok Ferry? Oke, aku mungkin satu lagi ya. Tadi nanggepin ya, mungkin sebelum kita tutup ke doa ya nanti. Tadi aku dapat banyak sih, dapat poin banget yang dari Stephen ya, bahwa kadang kita manusia itu menilai dari harta, dari pencapaian, dari berkatnya tuh berkat materi. Gue nggak bilang itu salah sih, tapi kita begitu sempit sih guys kalau kita menilai cuma dari hal-hal ya materi kayak gitu. Karena apapun yang kalian dapat, apapun yang kita dapetin materi, apapun lah berkat yang hal fisik, itu nggak akan pernah puasin kita. Ya aku udah alami kayak, wah gue pengen ini, dapat, dan itu nggak akan pernah puas. Ya, jadi kadang kita merasa kayak kita meng-compare diri kita, wah gue belum punya ini ya, gue belum punya pacar ya, gue belum punya pekerjaan yang baik ya. Percayalah, pas kita udah punya pekerjaan yang baik, pas kita udah punya uang yang kita inginkan, pas kita udah punya pacar, pas kita udah nikah, kita pasti nggak akan puas lagi. Kita akan set another goal lagi, atau kita akan punya masalah lain lagi. Itu yang gue alami. Jadi kayak, bener, relasi sama Tuhan itu nomor 1, number 1. Selebihnya itu ya konsekuensi, guys. Makanya firman Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahin. Itu benar. Ya, ketika kita sama Tuhan, ya udah, happy, bahagia, vibe-nya itu damai. Selebihnya itu konsekuensi. Tiba-tiba gue kerja keras nih, gue tiba-tiba kerja sampai malam, sampai ini. Tapi itu kayak just mengalir. Kayak gue happy, gue bahagia. Akhirnya gue kerja keras, gue ketemu orang, tiba-tiba ngobrolin bisnis, dan jalanin bisnis ternyata lancar. Atau just konsekuensi. Kayak konsekuensi karena kita sama Tuhan. Tapi bukan itu poinnya. Ya kebanyakan kita di dalam gereja tuh, woi, kamu diberkati, kamu akan berlimpah-limpah. Ya benar kata Mas Stephen. Ya karena kayak gitu. Kamu akan punya banyak lumbung-lumbung. Ya, ini. It's good ya. Tapi kadang kita jadi malah berambisi gitu kan. Wah, gue harus kejar uang, gue harus ini, harus susah. Percayalah, itu nggak oke, guys. Vibe-nya itu kurang oke kalau kalian ngejar uang, ngejar pacar, ngejar apapun. Biarlah itu hanya sebagai konsekuensi. Karena kalau yang kalian mengejar, itu akhirnya desire emosinya. Desire itu artinya ada sesuatu yang lack, ada sesuatu yang kurang. Ya, sehingga gue membutuhkan itu karena ada sesuatu yang kurang. Jadi gue kayak, wah, kejar. Akhirnya kayak perasaan bersyukurnya itu jadi berkurang. Tapi kalau kita sama Tuhan, hubungan sama Tuhan, fokus sama Tuhan, nanti tuh kayak ada kayak insting gitu, kayak naluri itu kayak, oh gue harus kerja, gue harus ini. Dan kita mengalir, itu jadi effortless. Jadi kayak yang paling mahal ya itu hubungan sama Tuhan. Benar, itu yang harus diwarisin. Nah, itulah harusnya yang dikejar, pengenalan akan Tuhan. Jadi firman Tuhan kan itu kan, pengenalan akan Tuhan yang harus dikejar. Dan selebihnya itu akan jadi nanti konsekuensinya atau impact lah. Kalaupun nggak terjadi ya nggak apa-apa, it's okay. Dengan kita pas-pasan juga oke kok, happy aja. Banyak orang yang hidupnya pas-pasan di pedalaman sana, di pedesaan, hidupnya happy aja. So why kita harus compare sama orang lain? Banyak orang yang single atau apa juga bisa happy juga. Banyak orang yang sudah berpasangan, banyak orang yang sudah kaya, banyak orang yang sudah memiliki kerjaan yang bagus, tapi stres banyak banget guys. Temen gue gitu, kerjaannya bagus, udah punya istri, udah punya apa, tapi hidupnya stres juga, masalah inilah, masalah itulah, drama ini, diselingkuhin atau apa, stres juga, kayak gitu. Jadi ya nggak bisa, relatif lah. Kebahagiaan itu kan relatif, ya. So pesannya adalah, kesimpulannya adalah, mari kita untuk jadi mempelai Tuhan, ya. Kita untuk mengejar untuk bagaimana sesimpel-simpel lah, jangan dibuat kompleks ya. Ikut Tuhan tuh gue nggak mau, aku paling nggak suka sesuatu yang kompleks ya. Ke Tuhan ya udah, kita mempelai, kita bangun relationship sama Tuhan. Selebihnya nanti akan mengalir. Ya. Harusnya kayak gitu. Ya thank you ya Stephen, thank you Ocha, thank you teman-teman.
Aku balikin lagi ya ke MC kita ya, Desi ya. Thank you Bang Esron udah lead base kita malam ini. Makasih teman-teman yang udah sharing juga. Kita akan masuk ke sesi doa. Aku bisa share screen gak sih, Ca, atau mau Ca? Bisa dong. Boleh deh sih, bentar. Okay, already make it as a pause. Kita akan berdoa. Udah ya? Udah muncul ya? Ada yang mau didoakan? Steven masih ya, kita doakan ya. Kita dukung dalam doa. Antuh. Gue minta doain tenggorokan gue lagi sakit. Dituntun Tuhan dapat pekerjaan yang terbaik. Kan udah itu. Oh, udah ya? Steven ada yang mau didoain? Kosan udah. Kosan apa? Apartemen udah. Tempat tinggal udah. Masih ada yang mau didoain? Tenggorokan aja. Oh iya, enak badan. Sakit tenggorokan. Gak usah sakit tenggorokan. Kesehatan aja, kesehatan. Jadi kerja di mana, Steven? Steven jadi kerja di mana, Steven? Oh, tanyain bro. Oh iya, tadi aku masih di sini. Masih di sini. Mau jadi ke Indo lo, bro. Udah ditunggu-tunggu. Kenapa? Kita ke Indonya. Kenapa, Bang? Offline. Udah ditunggu-tunggu di Indo supaya kita bisa bubble studi. Oh ya, Juli Bang, Juli. Kalau Juli fix. Ya, bukan fix maksudnya. Insya Allah, karena udah nggak ada lockdown lagi, udah nggak ada karantina kan. Juli pulang sih Bang. Offline nanti ya, Desi. Maksudnya aku nanya tadi di perusahaan apa, Steven? Aku tahu kamu stay di sana. Atau rahasia, atau gimana? Apa perusahaannya maksudnya? Oh, money remittance. Finance gitu ya? Iya, finance juga. Money remittance. Tahu MoneyGram nggak? MoneyGram. Kayak Western Union. Oh iya, tahu. Oh. Ya. Keren itu perusahaan corporate gede. Semoga ini ya nyaman, semoga berkah. Barokah. Kerja barunya. Berarti kita tambahin bersyukur buat pekerjaan Steven. Desi mah si itu kan si L nggak ikut deh. Iya, handphonenya habis baterai Bang. Oh. Ellen masih sama. Apa sih gue teh? GZ banget. Iya, apa sih? Ellen. Tuhan tuntun ke tempat pekerjaan terbaik. Oh, Ca, masih sama ya, Ca? Perkuliahan. Can I? Oh, Ferry, ada yang mau didoakan kok. Kok Ferry? Tetap aja kayak minggu-minggu lalu. Siap. Kok Ferry? Kak Vera? Sophie? Bang Esron? Kenapa Kak Fe? Idem. Idam pakai terang muda ya, Kak? Iya. Siap. Bang Es? Gue doain itu dong, perang itu udah makin panas lagi gue. Oh iya. Perang. Udah gak ngikut. Rame banget. Ego corporate. Ini deh. 1, 2, 3. Sophie ada yang mau didoakan, Sophie?
Sofi. Sofi masih bareng kita. Dibarengin di paket anak muda. Nah, Yes. paket orang muda aja dibarengin. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada yang mau volunteer doa? 7. Kak Vera bisa bantu, Kafe. Sofi bisa bantu, Sofi. Kafe, Sofi. Itu Sofi boleh katanya. Boleh. Boleh ya? Oh, sorry. Aku nggak baca chatnya. Kalau gitu, Kak Vera 1 sampai 4, sisanya Sofi ya terakhir. Oke, berarti aku dari Covery sampai paket orang muda ya? Yes. Oke. Oke. Semuanya aja sama Sofi kali. Hah? Sedikit. Semuanya aja sama Sofi nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana, Sof? Cuman sedikit. Bisa. Cuman. Boleh. Oh, boleh. Udah sama Sofi ya. Oke, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih Engkau telah berikan kami hari yang baik, di mana kami boleh melakukan apa yang menjadi keperluan kami, dan pada malam ini Tuhan, dengan begitu baik Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul di sini dan sama-sama belajar Alkitab ya Tuhan. Tuhan, apa yang telah kami pelajari dan telah kami diskusikan, kiranya itu Tuhan dapat semakin memperkaya wawasan kami dan juga tentunya semakin memberikan penguatan kepada iman kami, Tuhan. Kami di sini juga ingin datang, selain itu ya Tuhan, ingin mengucapkan beberapa permohonan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami di sini ya Tuhan. Di sini sebelumnya kami bersyukur ya Tuhan karena Kau telah berikan karunia pekerjaan yang baik untuk Stephen ya Tuhan, agar kiranya pekerjaan baru ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi Stephen, dan di tempat yang baru ini dia dapat menjadi terangnya Tuhan. Tuhan, dan juga kami berdoa untuk Stephen agar saat ini dengan kondisinya yang sedang sakit tenggorokan agar boleh sembuh ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Desi Tuhan, di mana saat ini dia sedang berkuliah ya Tuhan. Pendidikan yang saat ini sedang dia tempuh, kiranya itu dapat dia jalani dengan baik dan juga dengan penuh semangat, agar kiranya nanti Desi boleh lulus kuliah ya Tuhan, tentunya dengan baik dan penuh sukacita. Dan juga untuk dalam pekerjaan yang akan ada internal audit di awal Mei, Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan bahwa hal ini merupakan hal yang sangat krusial di tempatnya ya Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati Desi dan seluruh rekan kerja agar dapat mempersiapkan hal ini dengan baik, dan nanti juga dapat memperoleh hasil yang terbaik juga. Dan juga untuk teman kami Ocha ya Tuhan, saat ini sedang proses membuat tesis, agar kiranya Kau boleh tuntun Ocha untuk dapat mempersiapkan tesis yang terbaik ya Tuhan. Dan tentunya juga Tuhan, tesis tersebut boleh dirampungkan dan pada akhirnya jadi harapan Ocha untuk boleh lulus di tahun ini Tuhan. Tuhan, kiranya itu boleh terlaksana ya Tuhan seturut dengan kehendak. Juga untuk segala kegiatan yang lain yang sedang Ocha jalani Tuhan, agar boleh tentunya menjadi berkat dan sukacita ya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk Covery ya Tuhan, terutama ya Tuhan
kesehatan untuk seluruh keluarga dan Ferry sendiri, dan agar kiranya mereka selalu boleh diberikan kesehatan yang prima ya Tuhan, dan juga tentunya Tuhan mungkin sedang ada pergumulan keluarga, kiranya Kau boleh tuntun Ferry sekeluarga ya Tuhan, agar permasalahan ini boleh selesai dan mereka boleh tetap semangat dalam menjalani Tuhan. Dari Bang Esron ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, kan, di mana sepertinya terlihat bahwa kondisinya belum membaik ya Tuhan, tetapi menjadi doa dan harapan kami agar apa yang terbaik ya Tuhan itu yang boleh terjadi ya Tuhan. Kami secara pribadi mendoakan agar tercipta perdamaian ya Tuhan. Namun kiranya Tuhan, Engkaulah yang berkehendak, yang melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, juga kami berdoa secara keseluruhan kami ya Tuhan, kami mendoakan semua pekerjaan kami, kegiatan kami mendoakan kesehatan, dan juga Tuhan kami mendoakan pasangan hidup kami masing-masing. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kelompok Alkitab kami, Grow Bible, yang sudah Engkau berikan kepada kami, agar boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, bertumbuh terutama secara keimanan kami Tuhan, boleh semakin bertumbuh dan kami boleh semakin berserah dan bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kondisi pandemi ini ya Tuhan memang secara umum sudah jauh membaik dibanding sebelumnya ya Tuhan. Namun kondisi pandemi kemarin pastinya telah memberikan dampak jangka panjang ya Tuhan, dan kami pun masih harus menghadapi jangka panjang itu dalam berbagai aspek ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau sanggupkan kami, menguatkan kami untuk tetap dapat menjalani hidup kami ya Tuhan, dengan sebaik mungkin. Tuhan, mungkin masih ada doa-doa lain yang belum sempat kami layangkan, namun Engkau adalah Allah yang Maha Tahu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan malam ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih karena Engkau ya Tuhan telah mendengar doa kami dan akan menjawab doa kami ya Tuhan sebagaimana Engkau kehendaki ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah, dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Sofi udah bawa dalam doa jurnal doa kita hari ini. Thank you guys. Terima kasih. Oke, bentar. Ini apaan sih? Ambil foto ya. Yuk. Ya dari lu, Cak. Ayo open cam. Ferry, Sofi. Oke. Ferry. 1, Sofi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. All good. Done. Selamat istirahat semuanya. Thank you guys. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Malam. Baik.